Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Apapun yang kita rasakan pada hari-hari ini, saya ajak semuanya kita untuk tetap mengucap syukur dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat berbakti kembali kepada Tuhan pada minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai rangkaian ibadah kita. Saat teduh, mulai. Jemaat Tuhan, marilah kita buka bersama-sama ayat panggilan beribadah kita yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi mari kita sama-sama membuka ayat panggilan beribadah kita yang terambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Perikopnya berjudul bersabar dalam penderitaan. Dimulai dari ayat 7. Kita mulai. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbakti. Kami berkumpul di sini di dalam roh dan jiwa kami, meski kami berpisah secara fisik. Sertai kami Tuhan dari awal hingga selesai ibadah ini. Berkati kami melalui puji-pujian yang kami nyanyikan dan kebenaran firman yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Berkati Tuhan, dalam bulan misi kali ini kita diingatkan untuk terus menjaga hidup kita sambil kita memberitakan Injil ke sekeliling kita. Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, untuk berbagi kasih melalui apa yang kita lakukan dan kerjakan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita yang diambil dari NKI 238 yang berjudul Bersiap Bernanti Kedatangan Tuhan. Tuhan
tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah menjadi sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah kembali beri tetap. Kelak anak insan duduklah di atas awan beri tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda wajahnya, bernanti beri teguh. Ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita menyiapkan hidup kita untuk menyambut firman-Nya, supaya kita diubahkan, supaya kita berbagi kasih kepada sekeliling kita. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Mataku Tertuju Kepadamu, untuk membawa kita, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu.
Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah rahasia Allah bagi kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Ungkapkan segala rahasia Tuhan dari kedatangan-Mu yang kedua kali melalui kisah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan. Kita membaca dari Matius pasal 25, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Saudaraku, dua kelompok gadis ini melambangkan dua kelompok orang percaya yang sementara hidup menantikan kedatangan Yesus. Gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijak. 5 yang bodoh, 5 yang bijak, kata Alkitab. Dan Alkitab mengatakan bahwa karena terlalu lama mereka menanti kedatangan mempelai laki-laki, lalu mereka tertidur. Dan di tengah malam ada orang berteriak, "Mempelai datang, song-songlah dia." Memang selama ini selalu seperti itu. Kita dengar di khotbah bahwa Yesus akan datang, tetapi satu generasi lewat, orang menanti dan mungkin mereka kecewa. Tetapi memang keadaan ini menggambarkan situasi itu. Banyak orang yang menunggu, lalu orang tua sudah meninggal, dan seterusnya. Karena terlalu lama mereka menunggu, lalu mengantuklah, dan dikatakan oleh Alkitab, mereka tertidur. Tetapi ketika malam, di tengah malam katanya di dalam Alkitab, ada orang berseru, "Mempelai datang, sambut dia, song-songlah dia." Alkitab katakan bahwa gadis-gadis itu pun bangun dan mereka menyiapkan pelita. Sama-sama mereka menyiapkan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijak, sesudah dia sadar bahwa dia tidak punya minyak, dia mengatakan kepada temannya yang bijak, dia katakan,
berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu, karena lampu saya hampir padam. Tetapi ditolak, tidak. Nanti tidak cukup untuk saya, dan tidak cukup untuk kamu juga. Pergi dan beli. Lalu mereka pergi untuk membeli minyak. Pada saat mereka pergi membeli dan mereka sudah hampir pulang, mereka tiba di tempat dan tidak lama begitu mereka ada di depan pintu perjamuan kawin, pintu ditutup. Lalu apa yang terjadi? Mereka berteriak, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tidak ada berita apa-apa. Jawabannya hanyalah, "Tidak, aku tidak mengenal kamu." Cerita yang sangat menyedihkan. Dan cerita ini, saudara, adalah untuk kita semua. Begitu kita mendengar cerita ini, tentu kita sudah berpikir bahwa kita akan berada dalam dua pihak, dua kelompok. Entah itu kelompok yang bijaksana atau kelompok yang bodoh. Apa yang dimaksud dengan pelita dan apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan minyak? Kalau kita baca dalam Alkitab, dalam kitab Roma, di sana dikatakan kalau pelita itu adalah roh manusia. Juga di dalam dalam Amsal pasal 20 ayat 27 dikatakan bahwa pelita itu adalah roh manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan, kata ayat itu. Apa artinya ayat itu? Dan apa yang dimaksud? Kalau hanya dengan roh manusia saja, manusia tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya, tidak percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia akan binasa. Roh kita harus bersatu dengan roh Tuhan. Saya baca satu ayat dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-16. Yang mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi yang dimaksud dengan cerita ini, pelita harus berisi minyak, diisi minyak, itu adalah pertobatan orang percaya. Kelompok yang pertama, yaitu gadis-gadis yang bodoh itu, yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang Kristen yang hanya Kristen tradisi, yang tidak pernah mempunyai satu pengalaman percaya Yesus sebagai juru selamat pribadi dan memperoleh jaminan keselamatan. Dia seperti orang lain yang mendengar khotbah tentang kedatangan Yesus yang akan datang secepatnya, tiba-tiba, dan dia akan datang untuk menjemput orang percaya. Dia mendengar tapi mengatakan, "Oh, masih lama." Dan hari-hari lewat dan dia selalu mengatakan, "Oh, masih lama, masih lama, masih lama. Masih beberapa tahun lagi." Dan mereka tertidur di dalam keadaan itu, dalam menghibur diri dan mengatakan Yesus masih lama datang. Tidak dengan gadis-gadis yang bijak. Begitu dia mendengar mengenai kedatangan Yesus, begitu dia mendengar bahwa dia harus percaya, harus menjadi milik dari Tuhan, dia percaya. Dia menyiapkan diri dan dilambangkan dengan dia bawa minyak dalam pelitanya atau dalam buli-bulinya
kata ayat-ayat ini. Dia ada minyak. Begitu dikatakan bahwa juru selamat itu datang, dia sudah siap. Yang satu sama sekali tidak. Dan harap bahwa kita berada pada satu barisan dengan wanita-wanita, gadis-gadis yang bijak ini, agar kita punya jaminan keselamatan. Apalagi yang dikatakan dalam ayat-ayat ini. Kata-kata Yesus, kata-kata pengantin pria itu, tatkala pintu sudah dia tutup, dan gadis-gadis yang bodoh mengatakan, "Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu." Dan ini kalimat kunci yang luar biasa. "Aku tidak mengenal kamu." Ingat bahwa kata-kata ini juga yang akan kita peroleh tatkala kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan masing-masing dipisahkan. Kalimat itu juga yang akan kita peroleh. Tetapi jika kita membaca firman Tuhan dalam banyak ayat, misalnya ayat yang saya selalu bacakan untuk kita, Yohanes pasal 10 ayat 26, 27 dan 28. Yesus mengatakan, "Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Kata-kata yang sama, aku mengenal mereka, yaitu mereka yang percaya, mereka yang menerima dia. Orang-orang percaya yang sudah menyambut dia sebagai juru selamat pribadi, mereka itulah yang punya pengharapan dan hak untuk masuk dalam kerajaan sorga tatkala pengantin itu datang. Dan dikatakan dalam ayat-ayat ini bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dalam Roma pasal 8 tadi ayatnya yang ke-14, 15 dan ke-16. Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan beberapa ayat yang kita sudah dapat dari firman Tuhan ini. Yaitu bahwa dalam Ulangan pasal 28, dalam Amsal pasal 20, dan juga dalam beberapa ayat dikatakan bahwa orang-orang percaya yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamatnya pribadi, mereka punya pengharapan. Dan cerita seperti ini, kedatangan Yesus itu sudah berkali-kali Yesus khotbahkan kepada umatnya, kepada orang-orang percaya, kepada murid-muridnya, dan kepada banyak orang. Dia katakan berkali-kali bahwa dia akan datang pada satu waktu. Dalam Roma dikatakan bahwa dia akan datang pada malam hari. Dalam Markus pasal 13, saya baca Markus pasal 13 yang bisa mengingatkan kita kembali mengenai kedatangan Yesus yang dibicarakan dalam ayat ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Nah, saudara baca kembali ayat itu dan ingatkan diri saudara bahwa saya masuk dalam kelompok gadis-gadis yang bijak. Pada waktu Yesus datang, saya sudah siap untuk diangkat bersama-sama dengan juru selamat itu. Beberapa kali saya ingatkan bahwa kita berada di penghujung waktu dengan satu peristiwa besar yang dinantikan oleh dunia Kristen, yaitu rapture, yaitu pengangkatan orang percaya. Dan itu sebentar lagi. Hampir semua masa kita sudah jalani. Masa penciptaan, masa-masa perjanjian lama sudah kita lewati. Kemudian sekarang kita sedang menjalani masa yang disebut
masa anugerah. Dan sesudah masa anugerah ini berakhir, akan tibalah pengangkatan orang percaya, yaitu orang-orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu, akan diangkat lebih dahulu. Sesudah itu kita yang hidup. Lalu sesudah itu iblis akan muncul. Kerajaan setan akan berdiri di dunia ini, antikris. Dan siapa warganya? Orang yang tidak diangkat itu. Mereka yang ada di luar Kristus. Atau orang Kristen yang tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Mereka akan diperintah oleh antikris. Dan kiranya kita tidak di sana. Kita sudah diangkat lebih dulu. Kiranya pelajaran ini menolong kita untuk memahami bahwa saya tidak di barisan gadis-gadis yang bodoh itu. Saya masuk dalam barisan gadis-gadis yang bijak, dan saya sudah siap. Entah kapanpun juru selamat itu datang, kapan trompet akan berbunyi, saya siap untuk dibawa naik ke awan-awan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran ini. Kebenaran yang sederhana tetapi begitu tajam memisahkan kami dalam dua kelompok. Yaitu kelompok orang yang akan diangkat dan kelompok yang akan tinggal. Kelompok yang terlambat. Kelompok yang tidak menghargai kebenaran firman Allah, suara Tuhan yang memanggil untuk masuk dalam barisan pertobatan. Tetapi kelompok yang menganggap sepele dengan suara Tuhan, dengan firman, dengan kebenaran Kristus. Tolong Tuhan, agar setiap orang percaya berdiri dan mengatakan kepada Tuhan, saya siap. Terima kasih Bapa di sorga, suara hamba-Mu sudah berhenti. Berbicaralah kepada setiap pribadi. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di sorga, kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk persekutuan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Pelihara kami di hari-hari yang akan datang dalam minggu baru ini. Sertai kami Tuhan. Pelihara kami di dalam kuat kuasa-Mu. Berkati kami
dalam pekerjaan, dalam berbagai urusan kehidupan kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan, khususnya juga dalam pelayanan sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan berpisah dan Tuhan berkati kami. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan beri kami yang terbaik dari Bapa di sorga. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa di sorga akan memberkati saudara mulai dari hari ini turun-temurun sampai Maranatha Yesus datang. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada minggu kali ini. Kiranya firman Tuhan yang selalu sama-sama kita dengar memberkati hidup kita, sehingga kita juga boleh memberikannya kepada orang lain. Setiap orang yang kita temui, berbagi kasih dengan mereka. Bapak Ibu sekalian, saya tetap mendorong kita semua untuk tetap memberikan persembahan yang nomornya tertera di layar berikut ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita berikutnya minggu depan. Saya Samuel, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. menyegarkan bagai cahaya mentari, oh hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam